Yuk di-subscribe, like, komen, juga share video ini. Pertama-tama aku siapin pare. Nah, kalau yang nggak pahit, parenya teman-teman pilih yang warnanya hijau dan juga lebih halus ya. Karena ada dua jenis pare yang aku tahu. Yang satunya itu lebih runcing atau lebih panjang-panjang untuk gulir-gulirnya. Nah, sekarang diambil untuk biji parenya. Ini ambil bijinya, bisa pakai sendok atau pakai pisau juga bisa ya. Jadi sekalian untuk dikerok. Lalu kalau sudah, sekarang dipotong. Nah, potongnya setipis mungkin. Ini tips yang pertama ya. Jadi potongnya setipis mungkin. Nah, supaya bisa potong tipis, pisaunya juga harus super tajam ya teman-teman. Nah, ini sudah semuanya dipotong. Lalu sekarang ini tips yang kedua, kita kasih garam. Jadi kasih garam, lalu diremes-remes seperti ini. Ini awalnya kaku ya untuk parenya. Lalu pada saat sudah diremes, nanti lama-lama parenya itu akan jadi lembut sendiri. Jadi lebih lembut, lebih lentur. Nanti teman-teman bisa lihat untuk perbedaannya. Ini diremes-remes terus ya, diputer-puter sampai dengan rata. Nah, ini lebih lembut kan, kelihatan ya, dia sudah lebih menyusut dan juga lembut. Sampai nanti ada keluar airnya. Ini airnya hijau banget ya. Nanti ada keluar sendiri airnya. Tadi peresnya nggak perlu dikasih air ya teman-teman, nanti dia akan keluar sendiri. Nah, kalau udah sekarang tinggal dicuci 1 sampai dengan 2 kali lalu disisihkan dulu. Nah, di sini aku juga pakai ebi. Untuk bumbunya cuma bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, laos, sama daun salam. Sekarang tinggal diiris-iris biasa aja untuk bawang merah, bawang putih, juga cabainya. Ini untuk bumbunya sudah diiris semua ya. Sekarang disiapkan wajan, minyaknya sedikit aja. Nah, sekarang ditumis dulu untuk bawang merahnya. Kalau sudah harum bawang merahnya, sekarang dimasukin untuk bawang putih sama cabai, lengkuas, dan juga tadi daun salamnya. Lalu dicemplungin aja semuanya. Lalu kalau sudah, sekarang dimasukin untuk ebinya. Ini kita masak dulu ya sampai betul-betul matang ya teman-teman. Jadi tumisnya memang agak lama supaya ebinya ini betul-betul matang. Nah, ini kalau sudah matang, sekarang tinggal dimasukin untuk pare yang tadi sudah dicuci bersih. Tips yang ketiga, pada saat masukin pare, dipastikan apinya itu besar ya teman-teman. Jadi besar dan juga panas. Lalu kita aduk sebentar, dalam posisi apinya juga masih gede ya. Masih gede, lalu kita tinggal aduk. Nah, untuk seasoningnya karena tadi sudah ebi asin, jadi aku tinggal kasih sedikit aja garam sama penyedap jamur sedikit dan juga gula pasir. Setelah itu diaduk rata. Dimasaknya jangan terlalu lama ya. Ini tips yang berikutnya. Jadi masaknya sebentar aja. Asal penting sudah tercampur rata, sudah kena api yang panas. Nah, ini sudah jadi dong untuk tumis parenya. Super hijau, masih krenyes-krenyes. Enak banget rasanya. Teman-teman boleh coba ya. Ini mau buat ide jualan boleh, untuk bekal anak sekolah, bekal makan siang silakan aja. Dicoba untuk resepnya ya teman-teman.
Pertama-tama aku mau siapin untuk tahunya dulu. Nah, sini tahunya aku potong kotak-kotak agak gede ya. Nah, kalau tahunya sudah dipotong semua, sekarang bisa digoreng dulu setengah mateng. Jadi nggak perlu sampai coklat ya, hanya setengah mateng aja. Lalu aku mau siapin sawi hijau. Ini aku mau potong kecil. Nah, untuk bumbunya cuman bawang merah. Di sini aku pakai 5 piece, lalu bawang putih 3 piece, sama cabai rawit merah dengan cabai rawit keriting dan juga terasi. Hanya itu aja. Gampang banget kan bumbunya? Nah, untuk bumbunya juga sekarang cuman dipotong-potong aja, jadi nggak perlu diulek, nggak perlu pakai chopper. Nah, sekarang tinggal ditumis untuk bumbunya. Di sini pertama kali aku mau masukin terasinya karena terasinya ini masih mentah ya. Lalu disusul dengan bawang merah, ditumis dulu. Kalau bawang merahnya sudah setengah matang, bawang putih sama cabenya bisa masuk ya. Ini aku kasih air sedikit supaya nggak terlalu kering dan juga nanti ada kuah-kuahnya. Kalau bumbunya sudah mateng, sudah harum, sekarang tinggal dimasukin untuk tahunya tadi yang sudah digoreng. Nah, ini tujuannya ya, tahunya digoreng dulu supaya nggak ada hancur pada saat diaduk-aduk. Untuk seasoningnya, aku cuma pakai garam, penyedap jamur, lalu sama gula pasir sedikit. Hanya itu aja. Nah, kalau bumbunya sudah harum, sekarang tinggal dimasukin untuk sawi hijaunya dan diaduk-aduk lagi. Kalau airnya sudah nyusut, sudah kurang, itu bisa ditambahin sedikit lagi ya untuk airnya ya. Nah, dimasak sampai dengan sawi hijaunya agak layu. Ini barusan tadi aku tambahkan gula pasir ya. Lalu bisa dikoreksi rasanya. Kalau sudah oke, bisa diangkat. Nah, ini tumisan sawi hijau tahunya sudah jadi. Gampang banget kan bikinnya? Rasanya dong, ada pedesnya, gurih, manis, enak banget pokoknya. Lalu ada kenyal-kenyal juga dari tahunya. Silahkan kalau resepnya mau di save dan juga di recook ya, karena ini bikinnya gampang banget, tapi rasanya juara. Pertama-tama aku mau siapin 1 ikat kangkung. Ini aku beli seharga 4.000. Nah, ini kangkungnya, sekarang aku mau gunting aja untuk daunnya. Lalu bagian batang aku kasih di tempat sendiri ya, karena nanti bagian batang itu kan lebih keras, jadi nanti masaknya juga lebih duluan. Nah, sekarang aku mau siapin tempe. Jadi biasanya kalau untuk tumis kangkung kan tempenya itu diiris kotak atau diiris seperti korek api ya. Nah, ini sekarang enggak. Jadi aku mau cacah aja
dipakai tangan seperti ini supaya nanti bisa hasilkan tempenya itu betul-betul jadi crispy. Jadi dihancurin aja pakai tangan seperti ini. Nah, udah seperti ini. Sekarang tempenya aku mau goreng dulu. Nah, ini tempenya digoreng seperti biasa, nggak usah pakai bumbu apapun ya. Jadi cuma digoreng aja sampai dengan berwarna golden brown. Kalau sudah kering tempenya bisa diangkat lalu ditiriskan dulu. Terus aku mau siapin untuk bumbunya. Untuk bawang merah aku sengaja pakai yang banyak. Jadi ada sekitar 6 sampai dengan 7 piece, lalu juga bawang putihnya 3 piece. Lalu ada cabai, terasi, daun salam, dan juga lengkuas. Nah, ini sekarang bawangnya semua dipotong, untuk cabenya juga. Tapi untuk cabai rawitnya sengaja nanti aku mau pakai utuhan ya. Karena supaya pada saat dimakan nanti makin terasa. Nah, kalau bumbunya sudah, sekarang tinggal ditumis aja di wajan yang sama bekas tadi goreng tempe. Yang pertama bawang merahnya dulu masuk. Nah, kalau bawang merahnya sudah layu, sekarang bisa dimasukkan untuk bumbu yang lain, bawang putih, cabai, lalu juga terasi, daun salam, sama lengkuasnya. Ini diaduk-aduk. Lalu masuk juga untuk batangnya kangkung. Nah, ini kan karena batangnya lebih keras ya, jadi masuk lebih dulu, dimasak lebih dulu. Nah, untuk seasoningnya aku cuma pakai garam setengah sendok teh sama penyedap jamur setengah sendok teh juga. Lalu diaduk rata lagi. Nah, supaya nggak kering banget, aku mau tambahin air sedikit aja. Nah, ini tipsnya supaya daunnya kangkung itu tetap hijau. Caranya kita pakai api yang super besar. Lalu pastikan juga untuk wajannya itu sudah benar-benar panas ya, baru kangkungnya masuk. Nah, setelah itu langsung diaduk-aduk. Dimasak aja sebentar, langsung dimatikan apinya dan pindah ke tempat yang lain. Karena itu tadi untuk seasoningnya aku taruh di depan ya. Jadi sebelum daunnya masuk, aku sudah seasoning dulu, kasih rasa dulu. Nah, yang terakhir, aku tinggal masukin untuk tempenya, diaduk sebentar aja. Hanya sekitar 1 sampai dengan 2 menit aja diaduk, sambil dikoreksi untuk rasanya. Kalau rasanya sudah oke, bisa langsung dimasukkan dan diangkat dari kompor ya. Karena kalau masih tetap di kompor, nanti pematangannya akan lanjut lagi. Akibatnya daunnya kangkung nanti jadi hitam. Nah, ini tumis kangkungnya udah jadi, daunnya tetap hijau. Dan yang pasti enak banget rasanya. Silahkan dicoba untuk resepnya ya teman-teman.